akan menjelaskan materi mengenai manajemen proyek menentukan nilai bisnis sistem informasi. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Hendrian Rahmat Alifiando, NIM 2019-008-317. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Kamilati Sadiah, NIM 287. Dan saya Rahadewi Neta Pahalatri, NIM 2019-008-302. Baik, di sini materi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen proyek. Nah, manajemen proyek sistem informasi ini merupakan proses pengelolaan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas. Nah, serta sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan faktor-faktor terutama waktu dan biaya. Nah, secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan metode untuk mengelola suatu proyek dan efektivitas dan efisien. Nah, sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan bentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Nah, di sini proyek konstruksi tersebut tanpa ada manajemen proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau kualitasnya. Nah, di sini slide selanjutnya yaitu penekanan manajemen proyek sistem informasi. Nah, penekanan proyek sistem informasi idealnya sebuah proyek yang harus mampu memberikan optimasi sistem yang ada. Nah, untuk itu diperlukan suatu manajemen proyek sistem informasi yang baik dan terutama ditekankan pada 4 poin tersebut. Nah, yang pertama, organisasi proyek yang harus tangguh, pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Yang ketiga, analisa kebutuhan dan sumber daya yang harus akurat. Yang terakhir yaitu pengembangan sistem yang ada. Nah, yang pertama yaitu organisasi proyek yang harus tangguh ini merupakan tahan terhadap gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, pelaksanaan pekerja harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan matang. Nah, hambatan ini terdapat pada pekerjaan dengan pekerja tidak sesuai. Nah, contohnya pekerja itu mempunyai skill di dalam bidang akuntansi, namun pekerja itu malah bekerja di bidang pemasaran. Nah, solusinya dari poin tersebut, kita harus pandai memilih pekerjaan dan harus lebih memantapkan diri lagi jika memilih pekerjaan di suatu bidang. Nah, yang ketiga yaitu analisa kebutuhan dan sumber daya harus akurat. Nah, jangan sampai ada yang tidak dikenal. Nah, toleransi yang kuat ini harus diberlakukan dengan mengingat harga yang harus dibayar cukup tinggi bila proyeknya gagal. Nah, di sini hambatannya adalah adanya sumber daya yang kurang mencukupi, dan dari itu solusinya kita harus ada pemasok bahan lain sehingga bisa mencukupi kebutuhan sumber daya yang harus dibutuhkan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan sistem yang ada. Nah, di sini baik untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman maupun untuk optimasi sistem yang telah ada. Di sini selanjutnya konsekuensi manajemen proyek yang buruk. Yang pertama yaitu anggaran yang sangat berlebih. Yang kedua, pengeluaran waktu yang tidak diharapkan. Yang ketiga, teknis yang kurang dari yang diharapkan. Yang terakhir yaitu kegagalan mendapatkan manfaat yang telah diantisipasi. Nah, selanjutnya di sini ada variabel utama manajemen proyek sistem informasi. Nah, yang pertama di sini mendefinisikan pekerjaan mana yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu proyek. Yang kedua, kualitas indikator seberapa jauh hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi sasaran yang diberikan oleh pihak manajemen. Nah, di sini kualitas yaitu
indikator seberapa jauh hasil akhir dalam sebuah proyek yang memenuhi sasaran yang diberikan oleh pihak manajemen, dan kualitas proyek sistem informasi biasanya berujung pada peningkatan kinerja pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu waktu. Nah, waktu adalah lamanya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, waktu ini juga merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Manajemen proyek biasanya menentukan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan komponen utama pada suatu proyek. Nah, setiap komponen ini kemudian akan dipecah-pecah menjadi banyak aktivitas dan tugas. Yang keempat yaitu resiko. Nah, resiko ini mengacu pada masalah potensial yang dapat mengancam keberhasilan proyek. Nah, masalah potensial ini dapat menghambat sebuah proyek dalam mencapai sasaran dengan cara memperpanjang waktu dan memperbanyak biaya dan menurunkan kualitas hasil proyek atau menghalangi proyek tersebut diselesaikan. Yang terakhir yaitu biaya. Nah, biaya ini didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan proyek yang dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, biaya proyek sistem informasi juga termasuk biaya peranti keras, peranti lunak, dan lingkup hidup. Nah, selanjutnya memasuki materi yang kedua yaitu memilih proyek. Nah, di sini terdapat struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Nah, di sini terdapat gambar atau diagram piramida dalam struktur manajemen proyek sistem informasi. Nah, di dalam diagram ini terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan paling atas senior manajemen, yang kedua middle manajemen, yang terakhir operasional manajemen. Nah, gambar tersebut menunjukkan unsur-unsur manajemen untuk proyek sistem informasi di sebuah perusahaan besar. Nah, ini membantu memastikan bahwa proyek yang paling penting diprioritaskan. Pada puncak struktur ini adalah sebuah komponen perencanaan strategis yang dari perusahaan dan komite pengaruh sistem informasi kelompok. Perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru yang seringkali kelompok ini akan mengembangkan ukuran objektif dari kinerja perusahaan dan memilih untuk mendukung proyek-proyek TI yang dapat membuat peningkatan yang substansial dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama ini ditinjau dan dibahas oleh Dewan Direksi Perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Nah, untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis yang paling banyak, organisasi perlu mengembangkan rencana bisnis sistem informasi yang mendukung ke seluruh rencana bisnis. Nah, dan di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Nah, rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana, alasan sistem atau situasi saat ini. Nah, perkembangan baru yang baru dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana pelaksanaan, dan anggaran. Nah, rencana tersebut berisi pernyataan tujuan perusahaan dan menentukan bagaimana teknologi informasi akan mendukung tercapainya tujuan tersebut. Nah, laporan tersebut menunjukkan bagaimana tujuan umum untuk dicapai oleh proyek sistem tertentu. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor kunci keberhasilan dengan proyek sistem informasi. Jadi, untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, sebuah perusahaan itu harus mengetahui kebutuhan informasi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kebutuhan informasi perusahaan itu ditentukan oleh indikator kinerja utama atau KPI. KPI merupakan serangkaian indikator kinerja kunci yang mengukur
tingkat keberhasilan seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya, atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan. Selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan strategis. Untuk memilih dan mengevaluasi investasi sistem informasi, terdapat dua metode, yaitu analisis portofolio dan model penilaian atau scoring model. Analisis portofolio yaitu digunakan untuk mengevaluasi alternatif proyek sistem. Analisis ini menginventarisasi semua proyek sistem informasi dan aset organisasi, termasuk infrastruktur, surat kontrak alih daya, dan lisensi. Dengan menggunakan analisis portofolio, seorang manajer dapat menentukan bauran yang optimal atas resiko investasi dan menyeimbangkan proyek. Yang kedua, model penilaian atau scoring model. Metode penilaian merupakan model yang cepat dan meyakinkan serta berasal dari keputusan mengenai pemilihan sistem alternatif. Model penilaian ini memberikan kepada sistem alternatif sebuah faktor tunggal berdasarkan tingkat di mana sistem tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu penggunaan utama model penilaian ini adalah dalam identifikasi kriteria pemilihan dan berat relatifnya. Jadi, model penilaian ini umum digunakan untuk mengonfirmasi, merasionalisasikan, dan mendukung keputusan serta sebagai penengah dalam pemilihan sistem. Selanjutnya yaitu menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Biaya dan manfaat sistem informasi. Jadi, dalam perusahaan itu perlu mempertimbangkan faktor biaya dan faktor manfaat untuk memastikan apakah perusahaan akan menerima keuntungan atau kerugian. Secara umum, manfaat sistem informasi terdapat dua, yaitu manfaat berwujud dan tidak berwujud. Manfaat berwujud dapat diukur dan diberi nilai uang. Jadi, keuntungan yang didapat berupa penghematan atau peningkatan efisiensi di suatu perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Manfaat berwujud diantaranya pengurangan biaya operasi, peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, dan pengurangan kesalahan dalam suatu proses. Yang kedua yaitu manfaat tidak berwujud. Manfaat tidak berwujud merupakan keuntungan yang sulit atau tidak mungkin dapat diukur dalam satuan nilai uang, seperti layanan pelanggan yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena manfaat ini sulit untuk diukur dalam satuan nilai uang, maka cara pengukurannya dapat dilakukan dengan cara menganalisa data dan manfaat tidak berwujud dapat memberikan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu penganggaran modal untuk sistem informasi. Model penganggaran modal atau capital budgeting digunakan untuk mengukur nilai dari investasi dalam proyek jangka panjang. Metode penganggaran modal tergantung pada ukuran arus kas masuk dan keluar. Tujuan dari penganggaran modal untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan untuk pemegang saham. Biasanya, penganggaran modal digunakan untuk mengevaluasi pengeluaran perusahaan, apakah hasilnya sesuai dengan target atau tidak. Penganggaran modal juga bisa berfungsi sebagai perhitungan laba akuntansi dalam setahun. Selanjutnya, model penganggaran modal untuk mengevaluasi proyek teknologi informasi. Yang pertama, metode pengembalian investasi atau payback. Metode pengembalian investasi adalah perhitungan yang menunjukkan lama waktu investasi akan bisa kembali, biasanya dalam beberapa tahun. Cara perhitungan payback yaitu
nilai investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Yang kedua, tingkat pengembalian atas investasi dalam akuntansi atau Return on Investment atau ROI. Metode ini digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Untuk menghitung ROI adalah dengan membagi return atau laba bersih dengan jumlah dana yang diinvestasikan kemudian dikalikan 100. Yang ketiga, nilai neto sekarang. Nilai neto sekarang merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Nilai neto sekarang adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah waktu periode. Biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Yang keempat, tingkat bunga pengembalian internal atau Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dalam menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Selanjutnya, model penentuan harga opsi nyata. Untuk mengatasi proyek sistem informasi yang tidak pasti dan arus pendapatan masa depan yang tidak jelas namun biaya awalnya yang sangat tinggi, maka diperlukan model penentuan harga yang nyata. Model penentuan harga opsi nyata menggunakan konsep valuasi opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Penentuan harga opsi nyata merupakan hak yang bernilai ekonomis untuk membuat atau mengabaikan beberapa pilihan yang tersedia. Disebut nyata karena melibatkan aset berwujud seperti mesin, tanah, dan bangunan, bukan instrumen keuangan. Opsi nyata memberi hak kepada manajemen perusahaan, tetapi bukan kewajiban untuk melakukan peluang bisnis atau investasi tertentu. Selanjutnya, keterbatasan dari model keuangan. Jadi, dalam model keuangan terdapat keterbatasan. Keterbatasan tersebut meliputi aspek finansial dan teknis sistem informasi yang mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Manfaat seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari sistem baru atau peningkatan pembelajaran dan keahlian karyawan mungkin juga diabaikan dalam analisis keuangan tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola resiko proyek. Dimensi resiko proyek. Dimensi resiko proyek itu ada 3 bagian. Jadi yang pertama itu ukuran proyek. Jadi semakin besar proyek, maka akan semakin besar juga resikonya. Yang kedua yaitu ada struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada yang lain. Persyaratan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan. Dan yang terakhir itu ada pengalaman dengan teknologi. Risiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan, yaitu manajemen perubahan dan konsep implementasi. Perubahan sistem memiliki dampak yang kuat terhadap perilaku dan organisasi. Jadi perubahan informasi itu dapat ditentukan dan digunakan untuk mengelola sumber daya yang mengaruh pada distribusi. Dan sebagian besar proyek sistem informasi terhambat karena proses perubahan reorganisasional di seputar pembuatan sistem. Pembuatan sistem yang sukses membutuhkan adanya
manajemen perubahan. Seterusnya itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada konsep implementasi, yang kedua ada peran pengguna akhir, dan yang terakhir yaitu ada dukungan dan komitmen. Mari kita jelaskan dari yang pertamanya itu konsep implementasi. Dalam mengelola perubahan organisasi, dalam pengenalan suatu sistem yang baru dengan efektif, yaitu implementasi karena aktivitas organisasi yang berhubungan dengan penggunaan manajemen dan rutinitas dari sebuah inovasi. Karena dalam proses implementasi, analisis sistem adalah seorang agen perubahan. Yang kedua yaitu ada peran penggunaan akhir. Implementasi sistem secara umum lebih baik jika keterlibatan penggunaannya tinggi dan dukungan manajemennya juga tinggi, yaitu karena partisipasi pengguna dalam perancangan dan operasi dan dari sistem informasi membawa beberapa hasil positif. Yang terakhir yaitu ada dukungan dan komitmen. Apabila sebuah proyek sistem informasi mendapatkan dukungan dan komitmen manajemen pada berbagai tingkatan, yaitu menyebabkan hal ini dapat dipahami dengan positif oleh pengguna maupun staf pelayanan informasi teknis. Dukungan ini dapat memastikan bahwa sebuah proyek sistem mendapatkan pendanaan dari sumber daya yang cukup. Selanjutnya ada mengendalikan faktor risiko, yaitu ada 2. Yang pertama, mengelola kerumitan teknis, dan yang kedua ada perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Yang pertama itu pengelolaan kerumitan teknis. Perangkat integrasi internal sangat membantu dalam mengerjakan proyek-proyek dengan teknologi yang rumit dan menantang. Karena kesuksesan dari proyek semacam ini bergantung pada seberapa baik pengelolaan kerumitan teknisnya. Yang kedua ada perangkat perencanaan dari pengendalian formal. Perangkat perencanaan formal dan perangkat pengendalian formal. Jadi ini jika digunakan dengan benar akan membantu mendokumentasikan dan mengawasi rencana proyek. Nah, metode ini umum yang digunakan untuk dokumentasi rencana proyek adalah diagram Gantt dan diagram PERT. Terusnya yaitu cara meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi penolakan dari pengguna. Proyek dengan struktur yang relatif dan memiliki banyak kebutuhan yang tidak teridentifikasi harus melibatkan pengguna secara penuh dalam semua tahapannya. Para pengguna harus didorong untuk mendukung salah satu dari banyak pilihan rancangan yang mungkin dan untuk mempertahankan komitmen pada sebuah rancangan. Jadi perangkat integrasi eksternal, caranya itu cara untuk menghubungkan pekerjaan tim implementasi kepada para pengguna dalam semua tingkat organisasi. Ada juga merancang untuk perusahaan. Jadi merancang untuk perusahaan itu karena tujuan sistem baru adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Proyek sistem informasi secara eksplisit menyebutkan apa saja perubahan dalam organisasi yang akan terjadi ketika sistem baru tersebut terpasang, yaitu pertama termasuk penguasaan internet, kedua extranet dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan kekuasaan dan lingkungan kerja sebaiknya juga direncanakan dengan hati-hati. Yang terakhir yaitu contoh kasus. Contoh kasus dari materi ini yaitu ada PT XYZ, merupakan sebuah perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga dengan desain gambar tokoh kartun atau tokoh superhero berorganisasi. Hal ini membuat PT XYZ untuk mendesain bentuk produk dan bagaimana desain gambar, dekal atau stiker pada produk mengikuti tren di masyarakat sebelum tren tersebut berubah.
Sehingga setiap proyek desain yang harus diselesaikan sesegera mungkin, PT XYZ juga memiliki bagian TI, teknologi informasi, di mana setiap kegiatan pada bagian teknologi informasi akan menyangkut banyak pihak dan memiliki deadline yang ketat, sehingga diperlukannya sebuah sistem manajemen proyek untuk mempermudah pengelolaan kegiatan proyek yang ada di PT XYZ. Dengan menggunakan teknologi informasi, maka dibuatlah sistem manajemen proyek berbasis Kanban, yaitu yang berfungsi memonitor perkembangan dan tingkat penyelesaian proyek, mengalokasikan sumber daya dan tugas, serta menyediakan laporan dari proses yang ada. Sekian, ini saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum